Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih tetap suasana puasa ya Tat ya. Suasana puasa dan situasi itunya pun juga berbeda kayaknya ya. Tapi tetap kita harus menyambut dengan gembira ya. Ya, bergembira. Kita harus husnudon, berprasangka baik sama Allah. Betul Tat. Karena sesuatu yang Allah berikan itu semuanya ada hikmah. Betul Tat. Dan kita harus menerima dengan lapang dada. Apalagi saat ini kita lagi di tengah-tengah persawahan ya Tat. Ya, persawahan dan ada sepedanya di belakang ya itu. Masya Allah. Ini Tat, saya ada mau bertanya sama Ustadz ya Tat ya. Soal sholat nih Tat. Sholat. Iya Tat. Seringkali tuh, contohnya saya aja ya Tat ya. Saya itu ketika melaksanakan sholat itu masih merasakan kurangnya khusyuk Tat. Khusyuk. Iya Tat. Masih kadang memikirkan hal-hal lain ketika kita sudah berada dalam sholat gitu loh Tat. Iya. Itu gimana Tat? Tat? Ya. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Seringkali kita ini ketika melaksanakan sholat ini mungkin fisiknya ya Mas. Iya, fisik kita sholat ya, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Kemana-mana, apalagi yang masih jomblo ini melayangnya kepada si doi. Iya, pikirannya ya, iya. Masya Allah. Ya ini yang mungkin semuanya itu kita perlu belajar bagaimana mencapai sholat yang khusyuk. Tentunya sholat orang yang melakukan sholat itu tentunya Mas ada tingkatannya. Ya. Tingkatan yang pertama bahwa orang yang pertama setiap gerakannya itu Allah akan mengampuninya. Jadi setiap gerakan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian setiap dia itu gerakannya itu Allah akan berikan pahala. Nah ini. Nah kemudian yang selanjutnya tingkatan orang yang sholat itu dia itu dengan sholat itu merasa dirinya itu tenang. Tenang semuanya. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah ketika kamu mendapatkan suatu persoalan sesulit apapun maka terapinya adalah dengan sholat. Karena terapi sholat ini yang akan menenangkan jiwa kita. Cuman jadi permasalahannya kok kita ini orang sholat tapi tidak tenang-tenang dalam kesehariannya. Karena sholat itu kan tidak hanya ritual saja, tapi sholat itu dibawa kemana-mana. Aplikasi daripada sholat loh. Kita di kantor, kita itu seperti orang sholat. Kemudian dimanapun kita berada, bahwa kita ini dengan sholat itu merasa diri kita ini lemah, diri kita ini rendah. Nah, sholat itu ternyata ada yang sholat itu menjadikan dia itu ketenangan batin. Nah ini tingkatan. Apakah kita ini menjadi tingkatan yang pertama, apa tingkatan yang terakhir ketika sholat itu mendapatkan ketenangan? Ini Mas yang mana? Ini mungkin termasuk orang-orang yang khusyuk itu. Siapa Tat? Orang yang khusyuk itu. Nah, makanya kan Al-Quran itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya sangat beruntunglah bagi orang-orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, karena dari sholat itu sesungguhnya endingnya itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan mungkar, mencegah dari perbuatan yang tidak terpuji, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, untuk mencapai sholat khusyuk itu ternyata itu kita harus memperbaiki bagaimana tata cara wudhunya ini Mas. Oh harus. Iya. Dari awalnya ya Tat ya. Iya dari awal dulu. Bagaimana kita wudhu yang betul. Jangan sampai kita ini ingin sholat khusyuk tapi wudhunya aja tidak betul. Masih berantakan ya Tat. Iya seperti orang misalkan dia kentut, kemudian dia sholat misalkan. Kira-kira sholatnya khusyuk nggak? Ya enggak lah Tat. Nah iya. Jadi khusyuk itu dari yang terkecil dulu, dari wudhunya itu Mas. Itu. Berarti memang untuk mencapai sholat yang khusyuk harus diawali dengan
dari awalnya dulu itu Ya. wudunya ya Tat ya. Ya, wudu. Dari wudu yang benar dan Ya. sesuai dengan syariat ya Tat ya. Ya. Kemudian apa lagi Tat? Di sisi lain dengan kita awal dari wudu, kemudian kita itu belajar bagaimana sholatnya Rasulullah. Makanya dalam hadisnya itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi lihat tata cara sholatnya Rasulullah itu seperti apa. Iya. Nah, ini. Dan itu bisa dipelajari. Nah ini. Maka dengan sholat yang khusyuk itu adalah cita-cita kita bersama. Iya. Maka semuanya keangkuhan, kesombongan kita ini kita harus dijauhi. Betul Tat. Jauhi. Sholat khusyuk itu akan mempengaruhi terhadap asupan makanan, Mas. Jadi bagaimana mungkin mau khusyuk sementara kita ini apa yang kita masukkan ke dalam perut kita ini makanan yang haram. Masya Allah. Ya, Tat, Nah, ya, Tat. nah itu. Jadi memang sebenarnya simple ya Tat ya, Iya. untuk agar kita mencapai sholat khusyuk, namun dalam prakteknya itu sangat susah ya Tat ya. Iya. Ya, Masya Allah, pertanyaan tadi yang saya tanyakan kepada Ustaz Sopiri sudah terjawab. Jadi untuk mencapai sholat yang khusyuk itu memang harus diawali dengan wudu yang benar ya Tat ya. Wudu yang benar, kemudian sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada Iya. kita ya Tat ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang makanan apa yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Ya, kalau memang itu ada makanan dari Yang tidak halal. yang tidak halal itu menyebabkan memang tidak khusyuk dalam sholat ya Iya. Tat ya. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang tetap setia menonton channel YouTube kami, Teman Dekat Hijrah. Terus dukung dakwah kami untuk tetap menyiarkan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.